Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Sorotan Diswanda, bersama saya Jul Syafi'i di Sorotan Diswanda Channel. Kita akan membahas kebijakan publik yang ada kaitannya dengan isu-isu perkotaan. Beberapa edisi sebelumnya kita juga sudah membahas, dan kali ini kita akan membahas persoalan yang muncul di publik, yaitu kenaikan harga tiket masuk ke kawasan wisata Candi Borobudur. Pemerintah seperti diketahui sudah di awalnya itu menyampaikan akan ada kenaikan harga tiket masuk ke kawasan Candi Borobudur itu Rp750.000. Ini bukan harga yang kecil, bukan harga yang murah tentu saja. Hanya sebagian masyarakat saja yang mampu untuk membeli itu. Tetapi lalu ketika ini banyak diprotes oleh publik, pemerintah kemudian akan mengkaji ulang gitu loh. Nah, pertanyaannya adalah apakah iya memang kebijakan publik itu belum matang gitu loh, dengan berbagai pertimbangan lalu dikeluarkan terus kemudian dirubah? Ya, pada saat kita bicara tourism policy, kan ini ranah yang khusus ya. Ini terlihat saat ini sepertinya banyak sekali intervensi pusat pada wilayah daerah ya. Padahal kan di era otonomi daerah ini seharusnya menjadi otoritas kewenangan daerahnya dalam menentukan ini. Nah, tapi kan yang datang di sini adalah kebijakan dari pusat. Tapi ada beberapa catatan yang bisa dicatat di sini. Satu, pada saat kita bicara konservasi budaya, ini kan Candi Borobudur adalah tempat peribadatan umat Buddha. Tentunya wajar pada saat kita bicara wisata religi, gitu ya, ada aspek pertimbangan bobot prioritas pada konservasi budaya. Nah, konservasi budaya juga harus selaras dengan konservasi lingkungan. Nah, pada saat kita merumuskan sebuah cetak biru tourism policy, eksekusinya harus berdasarkan pada hal itu. Nah, bagaimana kita mendasarkan eksekusi kebijakan tourism policy pada cetak biru padanan konservasi budaya dan lingkungan adalah pada baseline data. Baseline data kebijakannya apa sih? Misalnya, bagaimana kita menganalisis persentase perbandingan wisata domestik dan wisata asing ke Candi Borobudur, satu. Yang kedua, bagaimana nanti redistribusi kenaikan tarif masuk itu bisa membawa dampak sosial dan dampak lingkungan. Misalnya, pemugaran sebagai konservasi lingkungan ya. Pemugaran salah satu dari 7 keajaiban dunia kalau tidak salah kan, Candi Borobudur, itu seperti apa? Nah, rencana ini harus dijelaskan pada publik. Jadi komunikasi kebijakan tidak boleh terputus. Dalam siklus kebijakan kan ada yang namanya advokasi kebijakan. Nah, advokasi ini perlu ditata khusus sehingga orang paham, oh, tujuan memfilter orang untuk naik ke atas adalah satu, menghormati umat Buddha, dua, mencegah kerusakan cagar budaya, tiga, menumbuhkan kesadaran lingkungan, dan seterusnya. Tapi kan orang mungkin bertanya, 750.000 itu dikalikan berapa yang mungkin harus naik ke sana, misalnya untuk melihat, atau ada kawan dari Sri Lanka, beliau penganut umat Buddha, seorang profesor, dan jauh-jauh ke Indonesia datang ke Candi Borobudur. Artinya kan seberapa hebat tempat itu sebagai wisata religi misalnya, atau sebagai tujuan destinasi beribadah sekalipun, itu kan harus dilihat. Oh, kalau memang kenaikan ini untuk semakin meningkatkan marwah Candi Borobudur, ya harus dipahami oleh masyarakat sekitar sebagai kebijakan yang baik. Nah, yang saya lihat ompong di sini adalah komunikasi kebijakannya, itu kata kunci hari ini. Nah, memang niatan pemerintah bagus untuk menjaga cagar budaya, karena kabarnya sebelum ada rencana kenaikan ini, pertimbangannya adalah karena banyaknya vandalisme, tindakan vandalisme, sehingga dinaikkanlah. Artinya yang akan mengunjungi ke sana itu difilter. Tetapi seolah-olah ini tidak mempertimbangkan aspek-aspek yang tadi, misalkan contoh pedagang usaha mikro kecil di sekitar kawasan Candi Borobudur kan akhirnya menjadi terdampak gitu loh. Jumlah wisatawan yang masuk ke sana menjadi sedikit gitu kan. Ya, ini sekali lagi bicara tata kelola yang lincah ya dari pemerintah daerah setempat loh. Kita bicara kan soal street hawkers atau street vending itu ada di hampir semua negara, bahkan Belanda kalau boleh kita sedikit komparasi kan menata PKL-nya dengan apik sehingga apa yang mereka hasilkan bisa juga direinvestasikan bersama pada dampak sosial mungkin masyarakat sekitar yang mengandalkan hidup dari sana. Nah, ini sebenarnya selalu dipahamkan seperti ini ya. Ya, mohon maaf pada saat kita bicara dampak sosial, ekonomi terhadap masyarakat sekitar kan harus ditata dulu dengan data siapa sebetulnya penerima dampak akhir dari kenaikan ini. Apakah kemudian penerima dampak akhir dalam siklus ini adalah masyarakat pencari masyarakat pedagang sekitar sana atau memang pihak lain. Nah, kita juga harus diselidiki
yang disebut dengan pendalaman penerapan kebijakan. Ya, ini masuk dalam advokasi ya. Jadi advokasi tidak hanya berkomunikasi pada calon penerima benefit daripada kebijakan, tapi juga penerima dampak akhirnya siapa. Nah, bisa jadi kan misalnya selama ini bukan PAD yang mendapatkan raupan benefit dari sana dengan tarif yang lama, ya bisa jadi mungkin sebagian pihak atau sebagian oknum misalnya. Nah, apakah mereka eksis gitu ya? Kalau memang PAD yang kemudian diincar merapihkan pendapatan Candi Borobudur, sekali lagi redistribusi pendapatannya untuk Candi Borobudur atau untuk hal lain. Nah, itu. Jangan sampai nanti redistribusinya jadi untuk baju parkir gitu. Nah, itu. Sebagai konklusi, government tourism ini apa yang bisa diintisarikan, Pak? Ya, dalam tourism policy banyak alternatif kebijakan yang bisa dijadikan luaran berkelanjutan dari kenaikan tarif. Kita kan selalu berfokus pada naik nih tarifnya, padahal mungkin dengan adanya pendapatan itu bisa jadi ada urban contemporary tourism yang bisa dibangun di sekitaran Candi Borobudur sehingga umat Buddha bisa beribadah, kan win-win solution ya, umat Buddha bisa beribadah, alternatif wisata pun juga bisa tercipta gitu. Misalnya wisata kuliner dengan tata, kan selama ini lebih ke arah mengganggu ya, candri yang kian sakral, autentik dan kultural, ya ininya ada tenda biru dan seng gitu kan, gitu kadang-kadang ya. Nah kalau memang itu tujuan ininya dan kemudian banyak kepala patung di dalam yang putus karena orang bawa oleh-oleh kupingnya, itu kan juga tidak elok ya. Bagaimana, pertanyaannya kan kemudian adalah sebenarnya ini harus dijelaskan pada publik, detail atau thick description atau narasi daripada kebijakan ini apa.